WhatsApp ya, kita mulai ya, langsung saja tanpa basa-basi lagi, ini gue lagi sambil update. Sekilas aja sambil update gitu ya, moga-moga sinyalnya bagus-bagus aja, langsung kita basa-basi lagi, kita nonton bareng kisah nyata usaha pelarian dari penjara, rasis, waduh rasis. Kita lihat aja, gue suka nih film-film yang bisa kabur dari penjara. Siapa cita-citanya pengen masuk penjara? Komen di bawah. Goblok sih. Aduh. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita mulai, gaskan kuy, hayo. Kali ini kita akan membahas sebuah film rilisan tahun 2020 yang berjudul Escape from Pretoria. Waduh, baru dong. Film ini disutradarai oleh Francis Annan dan ditulis oleh Francis Annan sendiri bersama L.H. Adams. Kisah dalam film ini diadaptasi dari sebuah kisah nyata yang sangat luar biasa mengenai usaha dua tokoh dalam pelariannya dari penjara yang waktu itu cukup terkenal keras. Kedua tokoh ini sendiri ditahan karena memperjuangkan penyetaraan ras di Afrika Selatan. Kalau kalian tidak masalah dengan spoiler, ini dia pembahasan alur cerita dari film Escape from Pretoria. Sekitar awal abad ke-20, Afrika Selatan dipimpin oleh pemerintah berkulit putih yang menetapkan sistem apartheid atau sistem pemisahan ras menjadi 4 bagian. Saat itu, orang kulit hitam selalu didiskriminasi, sedangkan orang kulit putih bisa hidup dengan lebih tenang. Bahkan penggunaan toilet umum, taksi, tempat duduk, tangga, dan yang lainnya itu juga dipisah berdasarkan kelompok-kelompok ras. Namun ada dua tokoh pemberontak, yaitu Tim Jenkins dan Stephen Lee. Keduanya adalah orang Afrika Selatan berkulit putih yang ingin melawan sistem apartheid. Mereka juga bergabung di African National Congress atau kita singkat sebagai ANC, yaitu sebuah partai politik di bawah pimpinan Nelson Mandela yang sebenarnya waktu itu sudah di-ban karena tujuannya adalah menginginkan kesetaraan ras di Afrika Selatan. Suatu hari, Tim dan Stephen menghamburkan lembaran-lembaran anti-apartheid dengan meledakkannya dari dalam tas, sehingga orang-orang yang berkeliaran di sekitaran bisa membaca lembaran-lembaran itu. Berhasil menghamburkan lembaran-lembaran itu, Tim dan Stephen segera pergi dari lokasi secepatnya untuk menghindari para polisi yang sudah mulai berdatangan. Namun sayangnya mereka berdua tidak berhasil kabur dan berakhir terpisah dalam kantor polisi. Sebelum persidangan dimulai, pacar Tim sempat memberikan sejumlah uang secara diam-diam. Dan uang itu dimasukkan ke dalam sebuah tabung oleh Tim sebelum kemudian secara terpaksa ia sembunyikan di dalam lubang pantatnya agar tentunya tidak ketahuan oleh para polisi. Dalam persidangan, Tim dikenakan hukuman selama 12 tahun penjara karena ialah yang merakit bom, sedangkan Stephen dikenakan hukuman selama 8 tahun penjara. Keduanya ditahan di penjara Pretoria khusus pria berkulit putih. Beberapa saat setelah itu, sampailah mereka di penjara Pretoria. Keduanya disambut oleh kepala polisi yang bernama Snaple dan anak buahnya yang cukup keras bernama Van der Merwe. Penjara Pretoria sendiri memiliki sistem keamanan yang cukup ketat. Sebelum sampai ke sel penjaranya, terdapat beberapa pintu yang harus dilewati. Salah satu dari beberapa pintu itu adalah pintu elektrik. Sel penjaranya sendiri dilindungi oleh satu pintu jeruji besi dan satu panel baja. Di hari pertama, Tim dan Stephen bertemu dengan seorang pria berkacamata bernama Dennis. Dennis adalah seorang tahanan yang dihukum penjara seumur hidup karena dulunya dia berusaha untuk menggulingkan pemerintahan apartheid. Tentunya ia juga menjadi sangat kesal saat melihat seorang polisi yang memperlakukan pembantu berkulit hitamnya dengan kasar. Namun Dennis tidak memiliki niatan untuk kabur dari penjara itu, sementara Tim dan Stephen selalu menginginkan hal itu. Di tengah waktu istirahat, seseorang bernama Leonard datang untuk memberikan dukungan terhadap usaha pelarian Tim dan Stephen. Ia mengklaim bahwa dirinya akan ikut jika Tim dan Stephen memiliki rencana pelarian. Waktu istirahat habis, Tim segera mengeluarkan tabung berisi uang tersebut dan meminta bantuan Dennis dalam menyembunyikan uang itu, karena uang itu akan ia gunakan untuk kabur dari penjara nantinya. Hari demi hari berlalu, Tim selalu menghabiskan waktunya untuk memperhatikan lubang kunci pintu sel penjaranya sambil mencari ide.
Sampai akhirnya pada suatu hari, ia mendapatkan ide untuk menjiplak bentukan lubang kunci dengan selebaran kertas. Dari sana, ia bisa mengetahui bagaimana sistem kerja dari lubang kunci pintu tersebut dan kemudian berencana untuk membuat kunci kayu dengan bentukan yang tepat. Untuk mengetahui bentuknya, tim selalu mencuri kesempatan untuk melihat kunci-kunci yang dibawa oleh para petugas dan menggambarnya di selembaran kertas. Selesai dengan sketsa gambarnya, tim berhasil mengambil sebuah kayu kecil secara diam-diam dari bengkel tempat ia dipekerjakan. Ia kemudian mulai membentuk kayu kecil tersebut menjadi sebuah kunci, dan percobaan pertamanya langsung berhasil. Ia berhasil membuka jeruji besi di sel penjaranya. Namun yang tidak ia pikirkan adalah adanya panel baja yang menghalangi jalan keluarnya. Panel baja ini hanya bisa dibuka dari sisi luar. Sekali lagi, tim menggunakan cara yang sama, yaitu melihat bentukan kunci dari para petugas dan membuatnya dengan kayu kecil. Di hari ke-100, tim mencoba kunci itu saat sedang ditugaskan untuk membersihkan lorong penjara, sementara Leonard mengawasi gerak-gerik polisi di luar. Lagi-lagi, kunci kayu yang baru saja ia buat cocok untuk lubang kunci panel baja. Namun saat diputar kembali, kunci kayu itu tersangkut dan kemudian patah saat tim berusaha untuk memutarnya kembali. Matilah. Hal itu menyebabkan sisa kayu tersebut tersangkut di lubang kunci panel baja yang tentunya seketika membuat tim menjadi cukup panik. Ditambah lagi seseorang petugas yang sedang dalam perjalanan ke lorong penjara itu. Dengan bantuan Dennis yang memberikan sebuah obeng, tim akhirnya berhasil mengeluarkan sisa-sisa kayu tersebut. Dan pada saat itu juga datanglah seorang polisi gemuk yang hanya patroli di depannya saja. Namun kunci dari panel baja itu masih dalam keadaan keluar atau terkunci. Setelah polisi gemuk tersebut pergi, tim segera memukul kembali dengan keras kunci panel baja itu, namun ia tidak berhasil. Sore hari tiba, Van der Merwe yang bertugas untuk mengunci sel penjara sempat curiga melihat panel baja tim yang sedang dalam keadaan terkunci. Namun, ia tidak mempermasalahkan hal itu. Di hari ke-142, Leonard mendapatkan sebuah ide untuk membuka panel baja tersebut dengan memanfaatkan benang hitam. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan karena mereka tidak bisa memutar kunci. Sehingga ketiganya mendiskusikan hal itu di sel penjara tim terlebih dahulu. Di tengah diskusinya, Van der Merwe datang, membuat ketiganya yang sebelumnya tampak santai berbicara menjadi cukup panik. Di sini, Van der Merwe mulai mencurigai apa yang direncanakan oleh mereka bertiga. Saat Van der Merwe pergi, ketiganya mendiskusikan cara menghindari kecurigaan tersebut, sebelum kemudian Steven melihat sapu yang dibawa oleh Leonard dan mendapatkan sebuah ide. Dengan memanfaatkan gagang sapu dan sedikit tambahan kayu untuk memutar kunci, mereka bisa mencapai lubang kunci panel baja melalui jendela. Malam harinya, tim segera melakukan percobaan itu berkali-kali sampai akhirnya ia berhasil membuka panel baja tersebut. Namun ia sadar bahwa ada seorang petugas lainnya yang sedang mengawasi sel penjara dari luar. Karena itu, tim secepat mungkin berusaha untuk mencabut kunci itu, namun malah berakhir terlepas dari gagang sapu. Dengan memanfaatkan permen karet, akhirnya tim berhasil mendapatkannya kembali. Tentunya itu membuat tim sempat ketakutan kalau ada petugas keamanan yang datang dan melihatnya. Hari berikutnya, tim dan Steven mengubur kunci-kunci kayu yang tidak terpakai di dalam tanah saat tim dipekerjakan di kebun. Van der Merwe yang melihat keduanya berada di dalam kebun langsung merasa curiga dan segera menemui Steven yang sudah pergi dari sana setelah menyadari bahwa ia sedang diawasi. Van der Merwe segera memeriksa karung yang dibawa oleh Steven namun tidak menemukan apa-apa. Sehingga ia pergi menemui tim untuk mempertanyakan alasan Steven berada di kebun itu sebelumnya. Karena sebenarnya Steven dan tim memiliki pekerjaan yang berbeda. Tidak mendapatkan bukti yang kuat, Van der Merwe segera pergi meninggalkannya. Pada saat itu juga, Dennis yang juga bekerja di kebun memberitahu tim bahwa Kapten Snapple memerintahkan penjagaan yang ketat. Itulah kenapa para petugas tampak lebih waspada dengan gerak-gerik para tahanan waktu itu.
Selain itu, Dennis juga menyuruh tim untuk memikirkan rencana pelariannya sekali lagi karena itu sangat beresiko. Di hari ke-206, tim berhasil mendapatkan bantuan dari seorang tahanan bernama Kitson untuk melihat kunci-kunci para petugas kepolisian agar bisa ia buat dengan menggunakan kayu. Ia juga mendapatkan bantuan dari pembantu berkulit hitam yang biasa dipanggil sebagai potluck oleh para petugas polisi. Potluck sendiri langsung ingin membantu tim karena ia tahu bahwa tim dihukum dengan alasan memperjuangkan kesetaraan ras di Afrika Selatan. Sementara itu, Steven berhasil mendapatkan pakaian untuk menyamar menjadi orang biasa saat mereka kabur nantinya. Hari ke-296, Van der Merwe memberikan apa yang tim inginkan, yaitu sebuah kacamata baru. Dan setelah itu memberitahu sebuah kabar mengenai potluck yang sudah meninggal dengan cara dihukum gantung 3 hari yang lalu. Hal itu dikarenakan potluck yang selalu terlihat bergaul dengan tim. Mendengar kabar itu, tekad tim semakin bulat untuk melakukan rencana pelariannya. Malam hari tiba, Tim dan Leonard segera keluar dari sel penjara dan turun untuk melakukan percobaan kepada kunci-kunci yang sudah dibuat oleh tim. Keduanya berhasil menghindari patroli dari seorang polisi gemuk yang memiliki tugas untuk mengawasi sel penjara dan membuka satu persatu pintu keluar. Saat polisi gemuk sudah selesai melakukan patroli dan ingin kembali turun, Dennis memberi tanda dengan mengeluarkan suara batuk yang cukup keras agar Tim dan Leonard menyadari hal itu. Menyadari bahwa polisi gemuk tadi sedang dalam perjalanan turun, keduanya segera menggagalkan usahanya dalam membuka sebuah pintu keluar dan bersembunyi di sebuah loker. Akhirnya, Tim dan Leonard berhasil kembali ke sel penjaranya. Hari berikutnya, Kapten Snapple ditemani dengan Van der Merwe pergi menemui Tim yang masih tertidur dalam sel penjaranya. Kapten Snapple segera membangunkannya dan mempertanyakan alasan kenapa Tim tidak bangun meskipun sudah ada bel yang berbunyi di setiap pagi. Namun, Tim hanya bisa meminta maaf kepada Kapten Snapple. Hal itu membuat Kapten Snapple cukup curiga dengan Tim dan segera melakukan pemeriksaan di setiap sel. Kapten Snapple sempat menemukan bentukan kunci yang dibuat oleh Tim dalam selnya, namun saat dipertanyakan, Tim segera berpikir keras dan mengatakan bahwa itu adalah benda untuk menahan foto. Alasan itu dipercaya oleh Kapten Snapple meskipun ia tahu bahwa Tim pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Sampai di hari ke-404, ketiganya berusaha meyakinkan Dennis dan kawanannya untuk ikut dalam usaha pelarian dari penjara Pretoria di hari itu juga. Namun Dennis dan kawanannya memutuskan untuk tidak ikut karena menurut mereka resiko yang diambil terlalu besar dan mereka juga tidak ingin masa penjaranya diperpanjang lagi jika ketahuan oleh petugas kepolisian. Karena memang mereka tidak bisa diyakinkan, akhirnya ketiganya melakukan rencananya sendiri. Saat para petugas polisi sudah selesai bertugas, Tim, Steven, dan Leonard segera memulai rencananya. Sebelum memulainya, Tim sempat menawarkan usaha pelarian itu sekali lagi kepada Dennis, namun Dennis tetap menolaknya. Ketiganya segera turun dan bersembunyi di loker bawah. Saat si polisi gemuk mulai curiga dengan loker itu, Dennis mengalihkan perhatiannya dari dalam sel, sehingga ketiganya terhindar dari si polisi gemuk. Saat polisi gemuk sudah naik, Tim, Steven, dan Leonard segera membuka satu persatu pintu keluar penjara Pretoria, termasuk pintu elektriknya. Sampai di pintu terakhir, mereka sudah sangat senang. Namun saat dicoba satu persatu dengan menggunakan setiap kunci yang dibuat oleh Tim, pintu itu tidak terbuka sama sekali. Menandakan bahwa ke-39 kunci yang dibuat oleh Tim tidak ada yang tepat untuk membuka pintu terakhir itu. Di sini Tim langsung ingin membatalkan rencananya dan segera kembali ke sel untuk membuat kunci pintu terakhir itu. Namun Leonard tidak setuju dengan itu karena tinggal satu pintu lagi dan mereka sudah bisa bebas. Leonard juga sangat menginginkan kebebasan itu karena ia sangat ingin bertemu dengan anaknya, yang dimana saat dia di penjara, dia hanya boleh bertemu dengan anaknya selama setahun hanya sekali dan hanya dalam 30 menit. Tidak menyerah, Leonard segera memeriksa bahan dari kusen pintu tersebut dan menyadari bahwa kusen pintu itu terbuat dari kayu.
Karena itu, ia segera menggunakan pahat dan obeng untuk menghancurkan kusen pintu tersebut, meskipun itu menimbulkan suara yang sangat keras. Melihat itu, tim menjadi sangat panik sebelum kemudian mendukungnya karena ia melihat usaha Leonard yang tidak sia-sia. Dengan terus menghancurkan kusen pintu, akhirnya pintu itu bisa terbuka. Ketiganya segera mengganti pakaian dan membuka pintu itu yang membawa mereka ke dunia luar. Di luar, mereka bertiga berhasil melewati pasukan polisi bersenjata yang selalu berjaga di menara dan satu persatu berjalan keluar agar tidak tampak mencurigakan. Akhirnya mereka sudah bebas, tapi tim sempat melihat Van der Merwe yang sedang berbicara santai, sehingga sebisa mungkin ia tidak membuat keributan. Akhirnya ketiganya berhasil keluar tanpa ketahuan sama sekali. Untuk pergi dari sana, mereka menggunakan jasa taksi khusus orang kulit hitam. Tentunya itu sempat membuat supir taksi kebingungan bagaimana orang kulit putih ingin naik taksi orang kulit hitam, tapi akhirnya ia menerimanya. Dalam perjalanannya, ketiganya menjadi sangat lega. Sementara Van der Merwe yang mengetahui bahwa tim Leonard dan Steven sudah kabur, menjadi sangat panik dan membunyikan alarm. Tahanan lainnya termasuk Dennis yang mengetahui bahwa ketiganya sudah berhasil kabur tanpa ketahuan, juga ikut tertawa terbahak-bahak. Tim Steven dan Leonard melintasi perbatasan Mozambik, Tanzania, dan kemudian London. Di sana mereka kembali bergabung dengan partai politik ANC dan terus melakukan perjuangannya melawan apartheid. Ketiganya merupakan buronan yang dicari sampai akhirnya pada tahun 1991 mereka bertiga diampuni. Setelah 22 tahun di penjara, Dennis dibebaskan pada tahun 1985 dan kembali bertemu bersama istrinya dan kedua anaknya. Sedangkan pacar tim yaitu Daphne ditahan dan dipenjara selama 9 hari setelah tim berhasil kabur. Setelah itu, tim tidak pernah melihat Daphne lagi. Setelah bertahun-tahun melawan ketidakadilan, akhirnya sistem apartheid runtuh di tahun 1992. Tahun 1984, Nelson Mandela yaitu pemimpin ANC menjadi presiden Afrika Selatan terpilih. Di sanalah film Escape from Pretoria berakhir. Nah, sebenarnya ada beberapa dokumenter dari tim Jenkins yang mengaku bahwa dalam membuat kunci-kuncian untuk membuka sel penjara dan pintu-pintu lainnya, itu dia lakukan dengan sangat mudah. Karena ia hanya perlu menebak-nebak kedalaman yang harus ia ukir dalam kayu kecil itu. Bahkan percobaan pertamanya langsung berhasil, seperti yang diceritakan tadi. Ia juga mengklaim bahwa sebenarnya perjuangan untuk kabur dari penjara Pretoria itu jauh lebih panjang dan gila daripada yang diceritakan di film. Tapi film Escape from Pretoria ini sudah berhasil merangkum perjuangannya dalam durasi 1 jam 46 menit. Dimana waktu kalian nonton film ini, kalian juga akan ikut merasakan begitu tegangnya situasi di penjara Pretoria itu sendiri. Sedangkan untuk tokoh Leonard sendiri, sebenarnya nama aslinya adalah Alex Mumbaris. Namun entah kenapa di filmnya diganti menjadi Leonard, padahal yang lainnya tetap sama, yaitu Dennis tetap Dennis, Tim tetap Tim, dan Stephen Lee tetap Stephen Lee. Jadi itulah keseluruhan pembahasan film Escape from Pretoria. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, videonya bagus banget. Kalian kalau mau nonton tinggal nonton aja di mana tadi namanya tadi? Mau nonton ya tinggal nonton aja di film gitu loh ya. Film gratisan ya. Di mana lagi kalau bukan layar kaca 21. Pokoknya itu aja guys ya. Thank you udah nonton, thank you juga udah like, comment, share, subscribe. Bye bye semuanya yang udah nonton. Filmnya bagus amat, pasti oke gitu guys. Oke banget. Jadi kesimpulan dari film ini adalah kalian jangan jadi polisi gendut. Ntar susah naik tangganya, Pak. Kayak di yang di sini. Mana tadi? Yang di sini tadi. Nih, jangan jadi polisi gendut susah ntar, Pak. Naik tangga susah, capek. Itu aja kesimpulannya. See you, stay, stay. Bye bye.